apa ya, maka media semainya pun sama, harus diapain? Ya harus disterilkan seperti olah lahan tadi. Urutannya pun sama. Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video yang ketiga ini dalam rangka olah lahan, beliau Profesor Ayah Mancil akan memaparkan, menjelaskan tentang penanganan bibit sampai pada masuk ke lahan dengan pemberian nutrisi yang tepat. Mari kita ikuti pemaparan beliau. Semoga. Ini yang ketiga, saudaraku. Was ya, terima kasih. Oke, sami-sami ya Ulia. Sami-sami. Oke, kita lanjutin. Sekarang kita anggaplah lahan kita udah kita siapin. Artinya lahan sudah kita usahakan mendekati steril gitu ya, normal ya, kita mendekati ideal. Tapi kan akan percuma ketika lahannya kita sterilkan, kita lahannya kita idealkan ya. Kemudian benihnya enggak kita apa-apain, sama aja bohong. Ya, paham ya? Jadi apa? Jadi selain olah lahan, maka bibit pun harus kita sterilkan juga dari calon hama penyakit, terutama dari penyakit kalau bibit, kalau benih ya. Gini caranya. Terserah jenengan mau nanam apapun, mau cabai, mau tomat, mau terong, mau sayur atau apapun. Oke, terserah jenengan ya. Caranya gini. Sebelum semai kan kita pasti butuh media semai toh ya. Mau di lahan, mau di polybag, mau di tray, mau di apa aja terserah jenengan biasanya pakai apa ya. Maka media semainya pun sama, harus diapain? Ya harus disterilkan seperti olah lahan tadi. Urutannya pun sama. Jadi media untuk penyemaian itu pun sama, harus ditreatment ya. Dengan pestisida nabati dulu, dengan pembenah tanah, dengan triko, dengan miko, dengan meta ya. Apanya? Media semainya. Percuma media lahan kita siapin, kita sterilkan kalau media semainya enggak, kan sama aja bohong. Tanaman ya sakit-sakit juga, nanti terinfeksi kan gitu ya. Sama, minimal butuh waktu 2 minggu. Oke, jadi 2 minggu media untuk semai harus kita persiapkan terlebih dahulu, kita sterilkan juga sama. Oke, bisa dipahami ya. Jangan sampai nanti jadi sujon, wah jangan-jangan ini benihnya, monggo Kang Boy, jangan-jangan ini benihnya jelek, padahal mungkin benihnya bagus. Ketika dia sprout, dia berkecambah, ketika media semainya banyak calon hama penyakit, ya terinfeksi juga, sama aja bohong. Soalnya kita jadi sujon dong. Padahal bisa saja benihnya sebetulnya bagus kan gitu ya. Jadi sekali lagi ya, media semai wajib disterilkan juga. Langkahnya sama persis dengan yang kita lakukan di lahan. Oke, paham ya? Jadi media semai, misalkan anggaplah butuhnya 4 karung misalkan, ya 4 karungnya itu ya kita kita perlakukan juga. Adi Rahman, nanti kita satu-satu nanti juga akan kebahas ya nanti ya pertanyaannya. Biar bertahap susunannya ya, alurnya ya, tahapannya maksudnya gitu ya. Oke, lanjutin. Jadi saat mau pembenihan, penyemaian itu media semainya juga kita sterilkan. Oke, habis itu baru kita siap penyemaian. Awas, benih pun sama, lahan sudah kita sterilkan, media semai sudah kita sterilkan, maka benih pun kita sterilkan juga. Jadi semua indikator untuk budidaya ya itu ya semua harus dalam keadaan baik, dalam keadaan steril ya. Jangan sampai salah satu nggak steril aja, nanti ujung-ujungnya ada masalah juga. Oke, anggap medianya sudah selesai. Oke, tinggal benih. Jadi biji benihnya itu jenengan sterilkan. Kalau ayah biasanya cukup pakai
rendaman ekstrak bawang putih sama bawang merah aja. Caranya gini, bawang putihnya 10 siung kalau ayah nih ya, bawang merahnya 10 siung sama ya. Habis itu airnya sekitar 1 liter, blender aja semuanya. Jadi bawang merah, bawang putih kita blender dengan apa? Dengan air 1 liter. Mau dikupas nggak dikupas terserah bawangnya ya. Tapi awas bawang yang sehat tentunya ya, diambil dari bawang yang sehat. Habis itu nanti kita biarkan dulu minimalnya 6 jam minimal. Tapi nggak boleh lebih dari 24 jam. Jadi pahami ya. Jadi setelah kita blender, kita saring, biarkan dulu 6 jam, baru kita saring ya. Maksimumnya itu 24 jam. Karena kalau udah lebih dari 24 jam khasiatnya nggak sama nanti ya. Jadi setelah kita blender, biarkan dulu 6 jam, kemudian kita saring. Nah, air saringannya itu pakai merendam biji atau benih apapun ya. Mau labu-labuan lah, mau cabai, mau toko yang mau kita semai gitu. Paling lama 15 menit ya. Jadi antara 5 sampai 15 menit ya. Mau cabai, mau tomat, mau terong ya. Mau butternut, mau melon, apapun sama ya. Antara 5 sampai 15 menit, jangan lebih dari itu. Nah, setelah 5 sampai 15 menit kita tiriskan. Setelah ditiriskan baru kita masuk ke media semai masing-masing. Kesananya sama persis dengan cara-cara yang biasa kita lakukan, nggak ada yang luar biasa. Kalau ketika media semainya ada ada pembelah tanahnya, ada trikonya, ada mikonya, ada metarhiziumnya, maka saat sprout keluar akarnya akan terinfeksi oleh biohayati tadi. Insya Allah tanaman sudah siap dan sehat. Paham ya? Jadi jangan asal-asalan ya. Apalagi kalau kita beli, mohon maaf ya, kalau kita beli benih yang sudah jadi ya di pasaran ya, ke pembenihan, itu gambling banget. Kita nggak tahu apakah dia medianya lah sehat apa enggak, apa benihnya juga di treatment apa enggak. Makanya ketika yang beli dari luar, dari orang lain maksudnya, suka banyak kasus nanti. Karena biasanya umur seminggu sampai 2 minggu benih kelihatannya normal-normal aja. Setelah masuk lahan baru kelihatan. Umur di atas 3 minggu sampai 1 bulan baru kelihatan tanda-tanda untuk sehat apa enggak sehatnya kan gitu. Gamblingnya tinggi kalau kita beli yang sudah jadi kan gitu ya. Jadi sarannya sebaiknya apa? Semailah sendiri ya, semai sendiri. Oke, lanjutin. Anggap semen sudah ya, sudah seprut. Berapa umur semai itu tergantung jenis tanamannya masing-masing. Itu insya Allah sudah ada di modul pertanian ya, sudah ada. Ayah nggak akan bahas satu persatu, panjang banget. Kayak cabai umur semainya wajib 21 hari, tomat harus sekian hari ya. Kayak harus banyak sudah ada ya nanti ya. Sudah ada di buku atau modul khusus pertanian ya. Ya, kalau jenengan butuh monggo bisa dipesan ya ke komunitas KP2M. Jadi ayah nggak akan merangkan itu ya. Yang jelas anggap aja lah umur semai sudah siap sesuai dengan karakteristik dari tanamannya masing-masing. Nah, masuk ke lahan itu saran ayah itu sore hari kalau mau masuk. Jangan pagi hari karena akan sebentar lagi akan menghadapi panas ya. Itu biasanya dia akan stressing. Jadi bagusnya apa? Masuk benih ke lahan sebaiknya itu sore hari ya. Sebaiknya mau sore atau sampai malam nggak apa-apa ya. Biar apa? Biar stressingnya bisa diminimalkan kan gitu. Umpan di minggu setelah masuk siram biasa lembab. Nah, nggak boleh masuk pupuk selama seminggu pertama itu nggak boleh masuk. Jadi setelah pindah ke lahan itu tanaman biarkan, tapi tetap harus dijaga kelembabannya. Kalau perlu disiram ya disiram. Ya untuk stek bibit boleh nggak pakai rendaman? Boleh, harus malahan, boleh ya. Jadi sekali lagi ya, kenapa kita nggak boleh masuk pupuk? Biar nggak stressing, biar nggak kaget ya. Ketika masuk pupuk biasanya dia stressing, ujung-ujungnya apa? Daunnya suka agak menguning nanti ya.
Apalagi kan pupuk dasarnya udah kita masukin sebelumnya. Ngapain kita masuk dulu? Ya kan? Tadi saat olahrahan kan di ending, di akhir olahrahan kan kita masuk vegetatif dulu. Ya. Jadi nggak perlu. Nah, seminggu kemudian baru boleh masuk pupuk vegetatif. Ya. Seminggu setelah tanam maksudnya. Kesananya tinggal perawatan aja. Apa? Cukupi nutrisinya. Saat vegetatif masuklah pupuk vegetatif. Saat masuk pupuk generatif masuklah pupuk generatif. Dosisnya disesuaikan. Ya. Kenapa? Karena kan tiap formula pupuk kan nggak sama ya. Kalau pakai Polaya kan cukup dengan R2RG, untuk satu tangki aja kan cukup cuma 3 sendok makan kan gitu ya. RG pun sama. Ya kok 3 sendok makan kalau pakai, jujur aja beda pengembangan ya. Beda pengembangan, beda teknologi. Jadi ayah tidak akan merangkan dosis secara mendetail. Kenapa? Kalau pakai RP segitu, kalau pakai yang lain belum tentu segitu. Karena teknologinya kan nggak sama. Ya. Jadi itu relatif ya. Silakan aja ngikutin dosis masing-masing. Ketika pakai pupuk sendiri, misalkan dengan ngeracik sendiri pupuknya, misal anggaplah pakai pupuk tunggal ya, pupuk Korea, pupuk Z ataupun ZA, kemudian pupuk SP atau pupuk KCL, ya ikutin aja dosis apa adanya yang dianjurkan ya. Atau pupuk yang sudah jadi, ya ada kan pupuk-pupuk majemuk kayak MKP ya kan, ada juga apa macam-macam lah ya, ada apa namanya tuh kayak Mutiara. Ikutin aja apa adanya ya, sesuaikan dengan apa, dengan dosis yang tertera di masing-masing, karena tiap orang atau tiap produk itu pasti punya dosis masing-masing gitu ya. Jadi ayah tidak akan mengatakan harus 3 sendok makan, enggak, itu kalau pakai RP atau RG yang dikembangkan oleh komunitas ayah kan gitu ya. Bisa dipahami ya, di situ relatif ya. Jadi monggo disesuaikan dengan yang jenengan mau pakai apa nanti di lapangan ya. Anggap nutrisi vegetatif sudah, awas saran ayah, ini saran ayah. Kalau pingin stabil, pingin sehat, sebaiknya jangan disemprot, tapi adalah dikocorkan. Pemberian pupuk nutrisi sebaiknya itu dikocor, tidak disemprotkan, dispraykan. Kenapa? Karena gini, kalau jenengan dispraykan, ayah khawatirkan itu banyak mubazirnya ketika kita nggak paham. Kenapa? Saat menyemprotkan itu kan tiap jenis tanaman mulut daunnya terbukanya pun jamnya nggak sama loh. Padi kapan muka tutup stomatanya, tutup mulut daunnya, cabai kapan, tomat kapan, bayam kapan, kangkung kapan, itu kan nggak sama. Ketika jenengan semprot saat mulut daunnya mingkem kan percuma, nggak akan terserap, nggak akan dimakan sama tanamannya. Paham ya? Kecuali jenengan udah tahu jam-jamnya ya. Makanya banyak yang kok pupuknya sama tapi kok hasilnya nggak sama, ya mungkin tadi nggak paham jamnya kapan, berapa dosisnya ya. Tuh, makanya saran ayah lebih baik dikocor aja, karena kalau dikocor kan jam berapapun masuk ya, berapapun masuk insya Allah nanti pun akan tetap terserap juga. Sudah pahami ya? Saran ayah sebaiknya dikocor aja ya. Berapa banyak yang dikocorkan tergantung pupuk apa yang dipakai, nutrisi apa yang dipakai. Tiap produk, tiap merek, tiap pengembang, tiap formulator tentu kan nggak sama. Ikutin aja yang disarankan oleh produknya atau oleh formulatornya ya. Ikutin apa adanya. Cuma pengalaman ayah yang terbaik adalah aplikasinya seminggu sekali kocornya. Apa nih? Bayi pupuk nutrisi SPSG langsung diserap hari itu juga atau perlahan-lahan gila sebentar atau 2 minggu bareng. Biasanya itu sampai 5 hari terserapnya Kang Boy ya. Makanya kenapa ayah bilang sebaiknya seminggu sekali masuk kocor lagi ya Boy ya. Apa kita khawatirkan seminggu kemudian itu sudah habis nutrisinya ya. Jadi seminggu sekali masuk rutin ya Boy. Saran ayah gitu. Cuma gini, kalau jenengan pingin efektif
ingin efektif dalam pemberian nutrisi, pemberian pupuk, ya, itu sebaiknya jenengan siram dulu lahannya. Kalau lahannya bisa dileb dulu. Yang penting lembabkan dulu tanahnya, baru pupuknya masuk. Jangan dalam keadaan kering. Selama ini kan banyak yang berpikir kira sekalian nyiram, itu nggak bagus. Kenapa? Bisa stressing. Saat lahan kering, tanaman tidak ada air, kurang kelembaban, ketika masuk pupuk, maka dia akan langsung saja diserap sekaligus sama tanaman, sama akar. Ya, nih, boy, ini nyambung dengan yang tadi loh, boy. Ya. Jadi sebaiknya gimana? Lembabkan dulu lahannya, mau disiram dulu, monggo, mau caranya nyiramnya terserah, mau dikocor, mau dileb. Kalau airnya banyak, dileb aja, kayak totok caprut tuh, ya, biasa dia dileb. Nah itu setelah dileb, mau hari itu juga boleh, mau besoknya boleh, yang penting dalam keadaan sudah ke dalam lembab ya tanahnya, baru nutrisinya masuk. Jangan ngasih nutrisi dalam keadaan tanah kering, nggak bagus itu buat tanaman. Ya. Ujung-ujungnya bisa overdosis juga nanti, bahaya. Ya. Bisa dipahami buat semuanya. Ya. Jadi saat masuk nutrisi adalah tanah dalam keadaan lembab, cukup air, baru nutrisi masuk. Gitu, itu yang paling bagus, efektif. Tidak akan mubazir nanti nutrisinya. Ya. Dan tanaman pun aman, terserapnya pun perlahan-lahan, bisa 5-7 hari baru habis. Oke. Nah, jadi apa nih? Siapa ya kalau lep atau berendam bagusnya berapa hari sekali? Saran ayah minimal 5 hari. 5-7 hari. Lihat kondisi alam. Kalau panasnya terik tuh 5 hari ya, boy. 5 hari cukup. Tapi kalau tidak terlalu panas, itu seminggu sekali bisa. Ya, seminggu sekali. Jadi lihat kondisi alamnya juga ya, boy ya. Kalau kemarau kayak sekarang nih, itu 5 hari sekali. Ya. Kalau nggak terlalu terik panasnya, itu bisa seminggu sekali ya. Nanti setelah lembab baru boleh masuk nutrisi. Dosisnya disesuaikan, ya. Disesuaikan dengan apa yang kita pakai jenis itunya. Apa? Jenis nutrisinya. Karena lain orang, lain formulator, lain pabrikasi, itu pasti dosisnya nggak sama ya penggunaannya. Kalau yang ayah kembangkan kan teknologi, pakai teknologi nuklir kalau ayah pakai ya. Bahkan lusa besok ke depan lah ya, ayah mau mengeluarkan nutrisi yang 10 liter cuma 1 tetes, tapi sama aja dengan masuk kurang lebih 1 kilo pupuknya. Tunggu aja tanggal mainnya. Cie. Tapi ayah belum berani untuk sekarang ya. Teknologi itu sudah kita punya sebetulnya ya. Jadi apa? Nutrisi besok untuk 1 hektar hanya butuh 500 mili insya Allah sampai panen. Tapi nanti nggak sekarang ya. Ini masih ayah kembangkan, coba di lahan sendiri ya. Seperti apa? 2-3 musim bagus insya Allah nanti ayah siarkan gimana kita punya bikin nutrisi untuk 10 liter hanya 1 tetes saja. Oke, Sobat Tani dimana berada, itu tadi video olah lahan pemaparan dari Ayah Majel bagian yang ketiga. Untuk selanjutnya nantikan video sesi keempat, yaitu tentang perawatan tanaman dan pestisida nabati serta pemberian nutrisi baik vegetatif maupun generatif. Terima kasih, semoga video ini memberi inspirasi dan manfaat serta semangat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.